Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Berjumpa lagi dengan saya, Kapten Indonesia Oktobrian DSH, dalam program Kapten Indonesia Show di channel YouTube yang sangat inspiratif, motivatif, informatif, bisa membuat kita semua masyarakat Indonesia melek hukum dengan tujuan agar kita tidak menjadi mangsa hukum di negeri kita sendiri, di negeri yang berdasarkan hukum, yaitu Indonesia. Seperti biasa, pada video kali ini saya akan membahas tentang ilmu hukum lagi, yaitu hukum pidana, tentang pengaduan ataupun tentang aduan pidana sesuai dengan aturan yang berlaku di negeri kita. Pengertian pengaduan menurut pasal 1/25 KUHP adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Dalam hal pengaduan barulah dapat dilakukan tindakan atau proses. Apabila terdapat pengaduan ataupun permintaan dari orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau korban peristiwa yang merupakan tindak pidana. Tindak pidana di sini bukanlah semua jenis tindak pidana yang tertera dalam KUHP, melainkan tindak pidana aduan atau delik aduan. Menurut Lamintang, yang dimaksud dengan delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Delik aduan menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi, pertama itu delik aduan absolut, yaitu tindak pidana yang tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak korban atau yang dirugikan atau dipermalukan dengan terjadinya tindak pidana tersebut. Sebab di dalam tindak pidana aduan absolut yang dituntut bukan hukumnya, tetapi adalah peristiwanya. Sehingga permintaan dalam penuntutan dalam pengaduan harus berbunyi, saya minta agar peristiwa ini dituntut. Susilo. Delik aduan absolut misalnya delik yang diatur dalam pasal 284, pasal 310, pasal 332 KUHP. Itu tadi delik aduan absolut. Sekarang delik aduan relatif. Delik aduan relatif pada prinsipnya bukanlah merupakan delik aduan, melainkan termasuk laporan atau delik biasa. Akan tetapi dapat menjadi delik aduan apabila dilakukan dalam lingkungan keluarga sendiri. Jadi penuntutan dilakukan bukan peristiwanya atau kejahatannya, tetapi hanya kepada orang-orang yang telah melakukan tindak pidana itu. Itu kata Susilo. Delik aduan relatif misalnya delik yang diatur dalam pasal 367 KUHP tentang pencurian dalam keluarga. Adapun pihak-pihak yang berhak mengajukan pengaduan tentang peristiwa pidana sebagai suatu tindak pidana atau delik sebagai berikut. Yang pertama, menurut pasal 72 KUHP, yaitu orang yang berhak mengajukan pengaduan adalah satu, menurut pasal 72 KUHP, yaitu A. Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan dan orang itu umurnya belum cukup 16 tahun dan lagi belum dewasa, atau selama ia berada di bawah pengampuan yang disebabkan oleh hal lain daripada keborosan, maka wakilnya yang sah dalam perkara perdata yang berhak mengadu. B. Jika tidak ada wakil atau wakil itu sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau pengampu pengawas, atau majelis yang menjadi wali pengawas atau pengampu pengawas. Juga mungkin atas pengaduan istrinya atau seorang keluarga sedarah dalam garis lurus, atau jika itu tidak ada, atas pengaduan seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga. Menurut pasal 73 KUHP, yaitu jika yang terkena kejahatan meninggal di dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal berikut, maka tanpa
memperpanjang tenggang itu, penuntutan dilakukan atas pengaduan orang tuanya, anaknya atau suaminya atau istrinya yang masih hidup, kecuali kalau ternyata bahwa yang meninggal tidak menghendaki penuntutan. Yang ketiga, menurut pasal 284 ayat 2 KUHP, bahwa tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami atau istri yang tercemar, dan bila mana bagi mereka berlaku pasal 27 BW dalam tenggang waktu 3 bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga. Dalam hal seorang yang mengadukan suatu peristiwa sebagai tindak pidana menurut pasal 103 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 junto pasal 108 ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 KUHP, bahwa A. pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pengadu. B. pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pengadu dan penyelidik. C. dalam hal pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam pengaduan tersebut. Dan D. setelah menerima pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan tanda penerimaan pengaduan kepada yang bersangkutan. Jadi itu tadi yang dimaksud dengan pengaduan, dan siapa-siapa saja yang berhak mengadukan. Jenis-jenis dari pengaduan ada yang absolut dan ada juga yang relatif. Dengan belajar ilmu hukum yang baik dan benar, tentunya kita bisa menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga masyarakat seluruh Indonesia menjadi mangsa hukum, dan kita juga bisa membantu penegak hukum untuk melakukan law enforcement di negeri kita ini. Kita berharap masyarakat Indonesia bisa juga membantu penegak hukum kita dalam rangka menegakkan hukum di negeri kita. Hukum harus menjadi panglima di negeri kita. Sudah saya bahas tentang laporan pidana, sekarang adalah aduan pidana. Dan itu jelas perbedaannya, silakan dipelajari, silakan dicek lagi video-video saya dalam rangka mengedukasi ataupun sharing ilmu tentang hukum agar kita tidak menjadi mangsa hukum di negeri hukum. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini kepada keluarga, kepada saudara, kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan sedikit ilmu tentang ilmu hukum, agar mereka melek hukum dan minimal bisa melakukan advokasi terhadap dirinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri kita, Indonesia tercinta. Baik, terima kasih. Salam Indonesia Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersatu seluruh rakyat Indonesia, melawan mereka yang tidak amanah. Nasib kita tak akan pernah berubah jika bukan kita yang merubahnya. Mereka tak peduli akan nasib bangsa ini. Mereka sibuk memperkaya diri. Katanya mengabdi, nyatanya menggerogoti. Mereka maling uang rakyat sendiri.